Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan di kameranya dinyalakan ya. Boleh dinyalakan. Kita akan memulai perkuliahan pagi ini. Oke, slide saya sudah terlihat ya. Silakan diaktifkan kameranya yang belum mengaktifkan. Ya, kita mulai ya. Yang belum mengaktifkan kamera, silahkan diaktifkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi, yaitu desain logik basis data dan model relasional. Untuk yang minggu lalu kita sudah membahas tentang relationship yang ada pada database. Hari ini kita melihat desain logik basis datanya, bagaimana mendesain RD juga, dan relasinya seperti apa. Ya, jadi model data relasional itu data diwujudkan dalam bentuk tabel. Nah, contohnya pada model relasional employee dengan tabel employee, sampel datanya seperti berikut ya. Ada 4 atribut, yaitu employee ID, name, department name, dan salary. Nah, ini tabel atau bisa juga dituliskan dengan lambang seperti ini, employee, kemudian dalam kurung employee ID, name, department name, dan salary. Ini untuk notasi singkatnya seperti ini. Nah, kemudian identitas pembeda suatu tabel disebut primary key yang minggu lalu sudah dibahas. Jadi primary key ini untuk membedakan data-data bersifat unik. Jadi employee ID 100, namanya ini, data-datanya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita yang ambil name, belum tentu atribut name ini memiliki nama yang unik. Seperti contohnya nama saya sendiri, Intan. Intan sendiri itu banyak sekali ya nama-namanya. Apalagi departemen name, departemen misalnya dalam jurusan. Dalam jurusan aja satu nama, satu departemen ada banyak nama. Nah, kalau misalnya ada banyak nama mahasiswa, berarti kan kita tidak bisa menggunakan name ataupun departemen name sebagai primary key karena tidak bersifat unik. Nah, primary key dalam tabel employee ini kita beri garis bawah untuk menandakan bahwa dia adalah primary key pada tabel employee. Nah, dalam model relasional atau relational model itu terdapat 3 komponen. Yang pertama ada struktur data yang menyusun dalam model relasional, ada tabel atau relation, baris atau row, kemudian kolom atau column. Kemudian untuk mengakses dan memodifikasi data itu menggunakan bahasa SQL atau Structure Query Language untuk akses dan modifikasi data seperti create, read, update, dan delete data. Kemudian ada integritas data untuk menjamin data itu terintegritas, mekanismenya untuk menjaga integritas data dalam penerapan aturan bisnis terhadap data yang dikelola.
Nah, ini adalah relation. Relation itu merupakan suatu tabel 2 dimensi dan memiliki nama. Tabel itu terdiri dari baris atau record dan kolom atau yang disebut dengan atribut atau field. Syaratnya, syarat tabel dikatakan relation apabila memiliki nama yang unik. Jadi tabelnya dalam satu company tidak boleh memiliki nama yang sama. Jadi di dalam database itu tidak boleh memiliki nama tabel yang sama antara satu tabel dengan tabel yang lain. Kemudian setiap atribut harus atomik, tidak ada multi-value atau composite. Jadi kalau misalnya composite berarti harus dibagi-bagi lagi nantinya. Kemudian setiap baris harus unik, tidak boleh 2 baris yang sama persis. Kemudian setiap kolom ataupun atribut harus memiliki nama yang unik. Nah, itu tadi. Terus kemudian urutan kolom tidak mengikuti urutan tertentu. Demikian juga pada baris tidak mengikuti urutan tertentu. Jadi ketika data itu dibolak-balik itu tidak akan mempengaruhi nilai pada data. Seperti itu. Dengan catatan tidak semua relation are in first normal form. Jadi tidak semua relasi ini dalam bentuk normal pertama. Jadi ini nanti berkaitan dengan normalisasi data yang kita bahas pada chapter terakhir ya. Kemudian relation dalam model ER atau entity relation. Relation atau tabel dalam basis data berkaitan erat dengan entity type dalam diagram ER atau ERD. Baris-baris dalam tabel juga itu setara dengan entity instance dalam diagram ER dan relationship instance yang many to many. Kemudian kolom dalam tabel juga itu setara dengan atribut pada ERD. Ini kolomnya tadi ya setara dengan ERD. Kemudian catatan istilah relation atau relational database tidak sama dengan istilah relationship. Jadi relation itu setara dengan tabel. Kemudian kalau relationship ini setara dengan hubungan antara dua tabel. Seperti one to many atau many to many, seperti itu relationship-nya. Nah, ini key dalam tabel atau relation. Key merupakan kolom atau field khusus yang berfungsi sebagai primary key dan foreign key. Primary key ini identitas unik dari relation. Contohnya yang tadi ada employee ID, atau di sini contohnya employee number, terus social security number, nomor KTP, nomor mahasiswa, dan sebagainya. Nah, primary key ini fungsinya untuk apa? Untuk menjamin identitas tersebut itu bersifat unik, jadi tidak ada yang nilainya sama. Kemudian foreign key adalah identitas penghubung bagi tabel terkait pada sisi many untuk merefer sebagai parent relation, sisi one pada relationship. Jadi jika di dalam contoh ini ya, ada dua entitas, customer dan order. Nah, di dalam tabel customer ini ada primary key-nya customer ID. Kemudian di dalam tabel order ada primary key-nya order ID. Nah, di sini ada customer ID yang sebagai foreign key yang merefer ke tabel customer, gitu ya. Nah, jadi foreign key atau FK customer ID itu mereferensi ke tabel customer, jadi nilainya sama. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam order itu untuk mengetahui siapa yang mengorder pasti kan ada customer-nya. Nah, itu akan di-refer dengan menggunakan foreign key-nya customer ID. Kemudian key dapat simple atau tunggal ataupun composite, dua field atau lebih. Nanti ada contohnya di slide berikutnya. Key yang digunakan untuk proses indexing untuk mempercepat respons terhadap user query. Jadi fungsinya relation ini untuk proses indexing ini, jadi ketika kita
menggunakan query, meminta suatu data, memanggil suatu data, ini akan mempercepat prosesnya. Ini ya, kita perhatikan dulu ERD atau data model pada Pine Valley Furniture Company. Nah, di sini ada beberapa tabel, ada sales person, territory, kemudian product line, customer, dan sebagainya. Nah, key pada diagram ER untuk Pine Valley Furniture Company. Ingat tadi diagram PVFC-nya gimana. Kemudian ini sebagai contoh saja, primary key pada tabel customer, itu ada customer ID. Kemudian pada tabel product ada product ID. Kemudian tabel order ada order ID. Ada tabel order line ini quantity. Nah, di sini tabel order line ini nanti akan merefer ke tabel produk, yaitu yang diambil adalah product ID, dan merefer juga ke order, tabel order yang diambil adalah order ID-nya. Nah, lihat di sini primary key pada customer ada customer ID, primary key pada order ada order ID, primary key pada produk itu ada product ID. Nah, ini yang tadi order line. Dia merefer ke dua tabel. Jadi primary key pada tabel order line itu ada dua, yaitu product ID dan order ID. Bagaimana dengan foreign key-nya? Kita lihat di slide selanjutnya. Ini ya, contoh 4 relation atau tabel untuk Pine Valley Furniture Company tadi. Nah, untuk tabel customer, ini sebagai customer ID ini sebagai primary key, kemudian order itu sebagai ada customer ID-nya dengan di garis bawah putus-putus, ini sebagai foreign key yang menunjukkan foreign key. Dia mengimplementasikan relationship-nya one to many. Jadi implements one to many relationship between customer and order. Ya, customer dan order. Kemudian order line. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa primary key-nya ada dua, yaitu order ID dan product ID yang bersifat composite primary key. Jadi individually foreign key penghubung ke tabel order dan product. Ini. Kemudian tabel produk itu primary key-nya ada product ID. Ini untuk penjelasan lebih lanjut, foreign key pada tabel di tabel customer tidak ada foreign key karena ini customer ID-nya sebagai primary key saja. Kemudian di tabel order foreign key-nya adalah customer ID yang ditunjukkan pada panah biru ini. Nah, itu menunjukkan bahwa foreign key atau yang customer ID itu merefer ke tabel customer, yaitu yang di-refer adalah customer ID-nya. Kemudian ada order line, ini yang tadi ada dua primary key, yaitu order ID dan product ID. Jadi ketika order ID di order line, primary key-nya itu adalah sebagai order ID, ya order ID yang merefer ke tabel order. Nah, ini juga sebagai foreign key. Jadi primary key juga, foreign key juga. Ini composite ya, jadi dia satu-satu sebagai foreign key. Primary key-nya juga ada dua gitu. Jadi dia order ID merefer ke tabel order, product ID merefer ke product ID yang ada di tabel product sebagai foreign key ya. Kemudian ada integrity constraint atau batasan integritas. Nah, batasan integritas ini apa? Merupakan batasan-batasan pada DBMS yang digunakan untuk menjamin adanya integritas data pada database.
Nah, domain constraint jadi jenis-jenisnya ada 3, yaitu domain constraint, entity integrity, dan action assertion. Jadi domain constraint itu apa? Nilai yang diizinkan pada suatu atribut. Kemudian ada entity integrity, yaitu primary key yang tidak boleh kosong atau not null. Seluruh baris pada kolom primary key harus terisi data. Jadi kalau primary key tidak boleh kosong, harus ada isinya. Kemudian action assertion, yaitu business rule-nya. Nah, ini contohnya. Definisi domain suatu atribut memastikan integritas data berdasarkan domain. Nah, contohnya pada atribut, ini ada tabel invoice. Nah, atribut-atributnya ada customer ID sampai order quantity. Kemudian diberi nama domainnya adalah customer ID. Description-nya adalah set all possible customer ID. Jadi semua kemungkinan ID customer dan domainnya ini adalah batasannya karakter size 5. Jadi jenisnya yang dimasukkan adalah data karakter yang size-nya atau ukurannya 5. Bisa jadi 5 digit atau 5 karakter seperti itu ya. Kemudian yang berbeda dari order date misalnya. Dari atribut order date, domain name-nya adalah order dates. Kemudian description-nya set all possible order dates. Domainnya adalah format tanggal, month, date, and year. Ini di basis data udah ada format date-nya. Kemudian product standard price, unit price, domain name-nya unit price. Description-nya set all possible unit prices. Domainnya monetary 6 digits. Ini untuk data uang atau ya uang. Nilai uangnya dengan jumlah 6 digit. Kemudian ada product line ID, atribut product line ID dengan domainnya product line ID. Deskripsinya set all possible product line ID. Domainnya adalah integer 3 digit. Integer ini jenis datanya ya, tipe data. Kemudian integrity constraint. Yang pertama ada referential integrity, yaitu aturan yang menyatakan bahwa foreign key pada sisi many harus sesuai dengan primary key pada sisi one. Ini contoh tabelnya. Jadi ada tabel customer dan tabel order itu memiliki relationship submit. Nah, relationship submit ini pada tabel order itu customer ID sebagai foreign key yang merefer ke customer ID pada tabel customer. Jadi ada penerapan delete rule. Yang pertama ada restrict, tidak boleh mendelete sisi parent jika masih ada data terkait di sisi dependent. Jadi ketika kita tidak bisa menghapus dari tabel customer ID-nya, karena masih ada data yang terkait dengan tabel lainnya. Jadi tabel dependentnya adalah tabel order, kemudian customer ini adalah tabel independent yang jadi parent-nya. Cascade atau secara otomatis sisi dependent dihapus ketika data terkait pada sisi parent di-delete. Nah, bisa juga ketika kita mendelete langsung data di order. Data di customer kita delete, otomatis data di order juga ikut terhapus. Atau bisa juga dengan set to null. Data sisi foreign key di set null ketika data terkait di sisi parent dihapus. Jadi foreign key pada sisi order itu dihapus ketika data pada data parent dihapus. Jadi customer ID dihapus, otomatis order customer ID pada tabel order itu nilainya 0 atau kosong. Ini contohnya referential integrity constraint pada ERD Pine Valley Furniture tadi ya. Referential integrity constraint digambarkan dengan garis berarah dari dependent
ke parent table. Ada tabel customer, tabel order line, dan produk ini sama tadi ya. Digambarkan dengan garis berarah. Dari tabel order yang merefer ke foreign key-nya customer ID, merefer ke tabel customer, yaitu di primary key-nya customer ID juga, dan seterusnya. Ini definisi tabel pada kode SQL. Jadi referential integrity constraint ini diimplementasikan dengan foreign key pada table dependent merujuk ke primary key pada tabel parent. Ini contohnya ya. Constraint order FK. FK-nya foreign key-nya adalah customer ID yang mereference ke customer ID pada tabel customer. Tabel customer dikasih nama dengan customer_T. Jadi notasinya seperti ini. Constraint order FK, foreign key, ini foreign key-nya. Foreign key-nya adalah customer ID, reference yang merefer ke tabel customer, yaitu pada primary key-nya customer ID. Ya, materinya itu saja, karena di e-learning sudah saya beri tugas ya. Minggu lalu nggak jadi karena masih ada materi yang kurang untuk menggambarkan IRD. Ini tambahan materinya, jadi berlanjut untuk membuat sebuah IRD ada relation model, dan yang kemarin ada relationship-nya one to many seperti apa, seperti itu ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Silakan dicek di e-learning, harusnya sudah bisa mengerjakan mulai jam 8 tadi. Waktunya saya berikan sampai tanggal 12, jadi sampai hari Selasa. Mohon dibaca deskripsinya, karena saya minta untuk diusahakan tidak boleh sama temanya dengan teman satu dengan yang lainnya. Bisa menggunakan software atau aplikasi Microsoft Visio untuk membuat IRD. Jadi deskripsi tugasnya sama dengan yang ada di slide materi keempat tentang perancangan IRD ya. Menuliskan asumsi-asumsi, entitas, dan atributnya apa saja dari studi kasus yang kalian angkat, misalnya dari sisi sistem informasi akademik, asumsinya apa saja, kemudian dari asumsi tersebut bisa ditarik entitasnya dalam siakat itu apa, kemudian atributnya apa saja. Silakan digambarkan. Waktunya cukup lama ya, saya berikan 5 hari. Cukup ya, 5 hari. Sampai jam 11 malam terakhir. Oke, jadi tidak, kalau yang kemarin udah identifikasi entitas dan atribut pada IRD, sekarang kalian tugasnya membangun IRD. Oke. Jadi tinggal membangun IRD-nya saja, tidak perlu membuat deskripsi lebih lanjut tentang identifikasi, seperti tugas identifikasi kemarin. Ya, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Tidak ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya, siap. Untuk soal nomor 3 itu relasi itu kan berhubungan sama tabel. Berarti yang dimasukkan apa kayak foreign key kayak tadi itu? Iya, betul. Notasinya seperti apa? Tabel customer tadi kan foreign key-nya dengan tabel order adalah customer ID. Jadi dijelaskan. Hanya itu saja poinnya. Jadi untuk mengetahui di materi ini kalian sudah paham atau belum, nanti minggu depan kita bahas bersama seperti minggu lalu. Oke, jelas ya? Oke,
Nggak ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya. Siapa Mbak namanya? Selfie, maaf nggak bisa on cam soalnya ini jaringannya nggak stabil, Bu. Oh iya, silakan Mbak. Kalau semisal ternyata itu ada yang sama itu bagaimana, Bu? Soalnya terlanjur. Tidak apa-apa, asalkan tidak kerjasama ya. Kalau misalnya pun temanya sama-sama siakat, pasti gambarnya pun ada perbedaan. Beda dengan kalau kalian nanti ngambil di Google. Ya, jelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, karena di situ memang saya bilang diusahakan tidak boleh sama. Nanti akan saya cek satu-satu. Oke.